Cuma poin dari cerita ini saya cuma mau bilang adalah bahwa 4 hormon tersebut hadir, kita yang ciptain by design. Itu 4 hormon itu akan mengaktifasi satu area di dalam tubuh kita itu yang disebut namanya hormon sensitif lipase, di mana kita kasih solusi. Om Adera, ya ampun, ketemu lagi. Aku pengen menepis stigma atau jangan-jangan bener ya, berbukalah dengan yang manis. Wah, langsung mulai. Tapi sementara kan jangan-jangan malah lonjakan gula darah nih kalau berbuka dengan yang manis. Tapi dari kecil kita udah terpapar. Iya. Apa ya? Bukan aliran nih, tapi terpapar narasi begitu, berbukalah dengan yang manis. Iya, ya sebenarnya kan nggak ada salahnya juga ya kalau kita bilang bahwa orang kita juga nggak makan gitu kan, fasting, makanya ya tidak masuk makanan ya otomatis kita pasti akan langsung kalau udah jamnya buka kan berarti kan kita otomatis kalau bisa terjadi yang namanya kompensasi daripada apa yang kita lakukan kan gitu. Nah cuma yang jadi masalah adalah hati-hati dengan overkompensasi. Nah, alasan kenapa kita buka dengan yang manis-manis itu buat tenaga katanya. Ya mungkin itu sedikit kita punya problem di kemudian waktunya. Itu lebih kepada karena jadi ada istilah yang mengatakan adalah bahwa kita punya rasa lapar. Itu kalau kita buat investigasi itu bukan karena kita belum makan, tapi kita punya rasa lapar karena kita baru habis makan. Terutama makannya adalah yang manis-manis, nah itu karbo gitu. Nah jadi rasa lapar itu sebenarnya adalah musuh daripada the whole industry of fat loss, the whole industry of kita ngomongin soal fitness industry, bahkan termasuk juga the whole industry of orang yang semua kepengen nurunin berat badan. Pertanyaannya cuma satu aja, yaitu adalah gimana caranya menahan rasa lapar, kan itu. Nah bahkan ilmu edukasi dalam segala hal di sosial media itu judulnya juga semua siasat menahan rasa lapar kan gitu. Iya. Termasuk juga suplementasi yang relate dengan apa yang ditawarkan itu juga urusannya magic pill is all about menahan rasa lapar gitu. Nah nanti makanya kenapa balik lagi mungkin kalau secara umum saya cuma bilang bahwa apa yang membuat kita makan buka dengan yang manis-manis itu menjadi tantangan bagi kita adalah buka dengan yang manis-manis membuat kita meningkatkan yang namanya lonjakan gula darah kita yang tinggi. Nah pertanyaannya, emang so what kalau lonjakan gula darah tinggi? Betul kan? Nah so what gitu kalau lonjakan gula darah tinggi? Maksudnya apakah langsung diabetes gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kalau gula darahnya saya makan, misalnya saya buka langsung makan cendol gitu misalnya. Misalnya itu kenapa gitu? Bukan salah cendolnya, bukan. Cuma maksudnya kita buka langsung makan cendol kan? Atau kita buka langsung minum sirup. Ya atau kolak atau apapun ya. Nah begitu kita gula darah kita naik ke atas, kan badan kita yang saya cerita punya kecerdasan sendiri untuk turunin gula darah kan. Harus turunin balik ke baseline-nya 90-100 mg per desiliter darah. Yang nurunin kan si insulin itu kan. Nah jadi pas gula darahnya naik kan harus diturunin. Nah semakin naiknya semakin tinggi, pertanyaan saya sama Bro Dery, berarti penurunnya semakin curam apa semakin landai? Semakin tinggi berarti penurunannya semakin curam atau tidak? Enggak, semakin tinggi dia otomatis semakin curam kan? Oh, semakin ke bawahnya lagi nantinya. Iya, ke bawahnya pada pasti saat jatuh. Diturunkan akan semakin curam. Kalau dia tingginya pelan, dia nggak terlalu curam. Turunnya landai. Karena dari atas ya pasti curam ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semakin curam apa yang terjadi dengan badan kita? Nah, badan kita memberikan instruksi kepada kita untuk melakukan 3 hal. 1, ngantuk. 2, lemes. 3, lapar. Betul sekali. Langsung buka dengan nasi dan lain sebagainya. Berapa jam kemudian ngantuk di kantor. Itu berlakunya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Dan begitu udah turun sampai ke bawah, begitu ngelewatin baseline tadi, begitu diturunin, jadi ibaratnya kayak itu namanya makanya disebut namanya insulin spike atau glucose spike. Naik kan diturunin, nah begitu turunnya itu, penurunan yang begitu curam itu yang membuat makanya kenapa kita jadi kepengen makan lagi. Nah jadi akhirnya makanya kita makan lagi. Nah ketika makan lagi, nanti hanya nunggu 1,5 jam kan, diturunin lagi dong. Habis itu udah turunin lagi, kalau kita nggak tidur kita ngapain? Makan lagi. Nah makanya terjadi namanya roller coaster energi. Nah makanya kenapa akhirnya orang bilang, gimana strateginya supaya pada saat kita di jam buka di bulan Ramadan, kita tidak
terjadi namanya overkompensasi atau kepengen makan terus atau tidak mengenal rasa kenyang. Gimana caranya? Jangan mulai dengan yang manis-manis. Jadi nggak langsung spike ya. Sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah. Makanya strategi karbo apa kalau orang tanya misalnya, oh karbo jahat ya? Ya tergantung, kita punya toleransi gak terhadap karbo. Terus kalau kita mau nikmati karbo gimana strateginya? Nah strateginya adalah, balik lagi ke kalimat tadi, bagaimana caranya bisa menikmati karbo dengan tidak terjadi lonjakan gula darah. Satu, pilih karbo yang alami, jangan karbo yang olahan. Contoh misalnya, kalau karbo yang alami, berarti kalau alami, Bro Dery tahu, berarti kan alami itu adalah sesuatu yang bisa kita petik, yang bisa kita gali, yang kita bisa, kalau di protein itu kita bisa tangkap, kita bisa pancing gitu ya. Bukan diproses sekian kali. Ya, nah kalau proses itu berarti sesuatu yang datangnya dari kerdus, dari kaleng, yang punya barcode, misalnya yang kayak gitu. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi dengan yang ada di kerdus dan punya kaleng dan punya barcode itu? Masalahnya kalau diolah berarti secara tekstur lebih kasar apa lebih halus? Kalau diolah sih menjadi pasti lebih halus karena dia diprosesnya jadi lebih berkali-kali. Kan? Nah, sekarang pertanyaan, kalau lebih halus, kalau kita masukin ke dalam mulut kita, berarti gula darah kita lebih cepat naik apa lebih lambat? Lebih cepat kan? Iya. Nah, makanya kenapa kita memilihnya akhirnya pilihlah yang alami daripada yang olahan. Gila, gue baru awal aja bukan udah pinter langsung guys, udah ngerti. Insya Allah emang kalau emang orang yang tepat lah ya. Iya. Berarti kuncinya di situ ya. Oke. Jadi kita pilih yang itu sehingga jadi dengan kayak gitu. Jadi itu salah satu strategi karbo satu. Kedua strategi karbo lainnya katanya apa? Kalau dia sendiri sama dia sama teman-temannya. Ada bajunya. Lonjakannya gitu. Beda, ada bajunya, betul. Saya kan murid Anda. Nah, iya betul. Nah jadi kalau kita makan nasi sendirian, gula darahnya naik ke atas kan. Berarti kalau naik ke atas apa yang jadi masalahnya? Masalahnya di bantingnya itu, gitu. Kita jadi kepengen makan lagi kan. Iya. Nah tapi kebetulan budaya Indonesia juga cukup keren juga kan. Kenapa? Artinya ya karena semuanya kan serba campur kan. Nasi campur, bubur dicampur. Kayak bubur misalnya, makan bubur ayam. Kan ada apanya? Ada ayamnya. Ada. Terus ada kacang. Kacangnya, ada daun seledrinya. Ada. Ya kan, makannya bareng-bareng kan? Kaldunya, minyaknya. Ada kaldunya, minyaknya. Iya. Nah, kalau ketika kita nggak ngomongin kalori nih, jangan ngomongin kalori. Kalorinya mungkin bisa jadi lebih banyak. Cuma kita ngomongin strategi dulu aja. Yaitu adalah apa? Menahan lonjakan gula darah. Nah, itu kan kunci daripada karbo kan tadi. Oh ya. Nah, jadi ketika kita makan bersamaan dicampur, jadi ada istilah orang bilang eat naked carbs sama eat carbs yang berpakaian, memakai baju ya. Ya, Giordano gitu misalnya bajunya. Mantap. Gak apa-apa ya. Masuk. Terima kasih Om Ade. Thank you loh. Giordano juga punya hadiah buat Om Ade nanti. Tolong dibawa ya. Iya, kegedean tadi size-nya jadi saya nggak pakai. Maaf. Ya, gak apa-apa. Mbak Putik, Anda gimana selaku sales manager? Tolongnya jangan Excel dong. Beliau tuh L, jangan lihat dari ototnya, tapi ternyata beliau slim. Slim betul. Nggak apa-apa, tapi terima kasih. Terima kasih. Udah dikasih. Tukar lagi sama Giordano yang kirimin yang L ya. Aman, Giordano kan nama tengah saya. Makasih. Saya juga pakai Giordano. Iya, nah jadi yang kedua, do not eat naked carbs. Jadi mesti makan karbonya berpakaian. Dipakaiinnya apa? Dipakainya itu tadi, yaitu dulu biasanya ada protein, ada lemak, ada serat gitu. Nah, itu tips karbo nomor 2. Gitu. Tips karbo nomor 3 adalah makannya di belakang. Oh, nasinya belakang dong. Gado lauknya doang dong awalnya. Ya, bukannya maksudnya gado lauknya, tapi makan nasinya di belakang tuh artinya urutannya aja. Jadi waktu kita masukin ke mulut, kita masukinnya dulu si sayurnya dulu. Habis itu kita makan ayamnya. Kan udah mulai masuk tuh ketelan kan. Nah, habis itu kita masukin nasinya. Berapa jedanya? Ya dia kan ya sebenarnya ini kita ngomongin, kalau saya sebenarnya secara teori kan orang pasti akan bilangnya di belakang aja. Kayak contoh misalnya paling gampang, kadang kita sering makan apa ya namanya kalau istilahnya. Kalau di Jepang tuh apa yang namanya omakase ya, atau apa ya. Jadi kan atau mungkinnya di restoran Chinese misalnya, kayak kita ntar dikasih makan apa dulu nomor 1 berurutan gitu ya sampai gitu main course-nya. Iya. Kan sering kan karbonya dia ditaruh belakang, nggak bener gak? Iya lagi, ya bener. Nah depannya kan pasti kan dikasihnya kan apa dulu. Kayak contohnya bahkan yang lebih pinter lagi, di restoran Korea nomor 1 dikasihnya malah kimchi duluan kan. Itu bantu kita untuk punya yang namanya kayak fermented food, kan bantu kita untuk
punya kemampuan tubuh kita untuk memproduksi asam lambung yang cukup untuk bisa mengaktifasi enzim kan. Kayak di restoran Chinese misalnya dikasihnya acar dulu. Kalau di restoran di Indonesia misalnya dikasihnya yang gampang aja, lalapan dulu gitu. Bukan kerupuk ya. Kita kerupuk dulu itu lain ya, tapi lalapan dulu. Nah, poin dari cerita ini cuma itu aja lah. Maksudnya nanti kita lanjutin lagi itunya, tapi poinnya adalah 3 hal tersebut yang paling penting. Yang kita dalam hal mengatasi lonjakan gula darah. 1, yaitu adalah yang alami, artinya seratnya cukup. 2, karbonya dicampur. 3, karbonya di belakang. Jadi karbo last is not carbo first gitu aja. Wah, keren. Tahan dulu Om Aderai, ini menarik ya. Karena teman-teman pasti kan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena edisi kali ini, karena sudah 3 kali beliau duduk di sini, kita bentuk kemasannya karena banyaknya permintaan, udah berkali-kali tetap rame. Nah, tapi sayangnya, tanya jawabnya banyak. sayangnya mereka pada komen, cuma kan belum kejawab sama Om Ade. Boleh ya. Jadi untuk masuk ketiga kalinya di sini, mengapresiasi lah mereka yang memang ternyata mereka pengen semangat untuk mengatur pola hidup yang lebih bagus gitu ya. Nah ini dia, mungkin ada beberapa banyak bahkan pertanyaan ya. Nanti satu persatu boleh ya Om Ade izin ya. Oke. Yang pertama adalah di momen Ramadan nih pas. Dari Anuran 30. Misalnya kita buka puasa makan kurma. Sebaiknya makan kurmanya di awal buka apa di akhir setelah makan karbo, Mas? Nah, ini pas banget nih kita habis bahas yang tadi nih ya. Kalau secara teoretis ya tentu kan apapun juga yang kita makan karbo, kalau ditanya karbo first atau karbo last, bagusnya karbo last. Tapi kalau kita berbicara di sini kurma, apalagi ada nuansa kebudayaan di sana, di mana memang kebanyakan dari kaum muslimin dan muslimah berbuka dengan kurma kan gitu ya. Betul. Memang yang jadi tantangan, mungkin saya nggak bicara kurma ya, tapi saya bicara secara umum dulu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap maksud omongan saya. Ini stigmanya menarik nih. Om, izin aku potong dikit. Kurma manis dong. Ya. Sementara, tapi kan di tips nomor 1 saya apa? Saya bilang alami atau olahan. Nah loh, iya kurma ya harusnya alami ya. Nah iya betul. Nah berarti apa kelebihannya alami? Teksturnya tidak halus. Iya. Berarti ada seratnya. Iya betul. Nah sekarang saya ulang lagi jawaban saya dulu sebelum nanti kita lari ke kurma ya. Intinya saya cuma mau bilang yang jadi tantangan hari ini adalah kalau kita berbicara buah. Dulu buah ada musimnya, sekarang nggak ada. Dulu buah ada bijinya, sekarang nggak ada. Dulu buah ada rasanya, ada manis, ada sepet, ada asin. Sekarang selalu manis. Suntikan dong nih, arahnya ke sana obrolan nih. Enggak, intinya sebenarnya bukan ke sana. Intinya sebenarnya saya cuma bilang adalah bahwa teman-teman cuma mesti hati-hati aja. Apa yang disampaikan dulu bahwa misalnya buah itu sehat, belum tentu yang dimaksud sehat itu adalah buah yang sekarang, tapi maksudnya buahnya yang dulu gitu. Bagus banget lagi, iya lagi. Atau kalau buah yang sekarang berarti harus selektif aja memilih buahnya. Oh iya, saya pilihnya mungkin daripada yang mungkin yang rekayasa genetik, saya akan cari yang mungkin yang lebih organik atau lebih alami gitu. Nah, korma pun sama gitu. Jadi korma yang mana yang kita ini? Sekarang kormanya tanya disuntikin sama gula lebih banyak lagi, karena kan kita memakai bendera atau memakai kapal korma sebagai reputasi yang sangat baik, apalagi di bulan Ramadan kan semua carinya korma kan gitu. Nah, sedangkan korma yang baik dan berkualitas mungkin kita mendapatkan ganjaran karena harus ngambilnya langsung dari Arab misalnya, ya otomatis kan jadi harganya jadi lebih mahal. Nah kita kan siasat kan jadinya, yang penting pokoknya jaketnya korma aja gitu kan, jadi terserah nanti dipakein apa. Nah jadi di situ kita akan melihat ada terjadi degradasi kualitas daripada kurma. Nah apa yang terjadi yang membuat korma menjadi murah? Ketika gulanya yang dinaikkan, tapi kebermanfaatan lainnya, antioksidannya, mungkin potasiumnya, mungkin apalagi kandungan-kandungan lainnya ternyata malah rendah. Gitu. Nah, jadi poin dari cerita ini adalah jawabannya iya dan tidak gitu. Kalau kita mendapatkan korma yang tepat, misalnya contohnya
ya nanti jadi promosi Ajwa ya. Enggak, itu kan serinya, Iya betul. tipenya, Ya, nggak apa-apa ya? tipenya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya. ya? Oke, ini Ya karena menurut saya itu kan salah satu yang memang mungkin kalau nanti dibuat investigasi daripada pesan itu mungkin jangan-jangan melibatkan Ajwa ya. oke, gini aja deh. Misalnya, Gini aja, kita buka aja data. Sebenarnya nih Oke, jujur boleh. disclaimer mengenai sumber apa segala macamnya aku Ya juga nggak belum penting, kita hanya validasi ya. cuma cerita secara Boleh, umum aja. Boleh. Nah, pas banget nih. Aku Jadi kurma is not created equal gitu Oke, aja. oke ya. Betul ya. Nah, aku ada satu data lah tabel Ya, yang boleh. memang ini menjadikan ada jenis-jenis kurma. Ya, Nah, betul. mungkin bisa dibuka ya. Ya. Coba ya, nah ini. Saya coba share. Jadi artinya ini ada kayak semacam kandungan-kandungan, berapa kalorinya, apa segala macamnya gitu kan. Betul. Sehingga dari sini ketahuan kira-kira kurma yang dimaksud ini kurma yang bagus seperti apa. Karena memang Ya, jujur betul. Om, aku pribadi memang sangat Karena suka setiap kurma. kurma kalorinya berbeda. Betul. Setiap kurma kebermanfaatannya berbeda. Gitu aja. Iya, bener juga sih. Jadi Soalnya makanya kenapa nggak boleh lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang oke. jangan makan kurma atau kebalikannya harus makan kurma gitu. maksudnya. Oke. Iya sih ya. Soalnya memang kalau aku coba pernah nyobain kurma yang tipe sukari misalnya. Iya. Itu kan cenderung manis banget. Nah, ini kayak gini kurang lebih. Nah, Ini mungkin aku bisa cerita sekali. sedikit ya dari Iya. data yang apa aku temukan ini Om Ade. Ini kan memang paling bawah ada sukari, Khudri, Kimia, Zahidi, Barhi, Ajwa, Mejol. Nah, ini mungkin aku cerita dikit. Betul. Jujur betul. kalau dari sini yang ada yang memang menjadi konsumtif di Indonesia itu sukari, Ajwa, Mejol. Sebenarnya ada lagi satu lagi kurma kholas, tapi kayaknya nggak dimasukin data sini. Tapi itu cenderung manis juga ya. Betul. Nah, memang kalau lihat dari dagingnya, kalau lihat dari kayaknya kelihatan banyak gizinya, itu di Mejol karena dia paling besar. Iya. Ukurannya paling besar tuh, makanya sampai sempat ada Iya. bahasa bercandanya nih kurmanya sultan, kurmanya raja, Iya. karena paling gede Iya. dan paling mewah. Betul. Nah itu di Mejol. Nah makanya, Jadi konsekuensinya kalorinya lebih besar. oh Betul. pasti begitu ya. Konsekuensinya kalorinya lebih besar. Kalori ya. Dan konsekuensi yang lain adalah gulanya jadi lebih banyak kandungannya. Oke. Nah makanya kenapa ketika gulanya lebih banyak, jadi otomatis nanti lonjakan gula darahnya lebih tinggi. Oh berarti jadi salah dong ini. Oh enggak, saya strategiin aja sih Mejolnya saya makan di belakang. Oh. Nah, misalnya gitu kan ya kan gampang. Sekarang gimana dong Iya, kurma yang bisa saya makan di depan? Nah gitu kan. Aku tebak ya, aku sambil belajar ya. Ya oke. Kurma Ajwa. Nah berarti dari secara kalorinya dia paling Kecil. Nah secara dari gulanya Gulanya 10 paling ya. kecil apa paling gede? Paling kecil dong. Paling kecil juga. Oh, nah, iya. jadi dapat kan itu. Potasiumnya juga dapat besar juga ya. Bahkan antioksidannya paling tinggi juga. Nah jadi artinya bisa gak kalau Ajwa saya makan sebagai pembukanya? Jadi bisa masuk tadi gitu. Bukanya dengan kurma Ajwa guys. Nah itu cocok Tapi tuh kalau buat ngatur pola hidup tuh. untuk misalnya nanti setelah itu saya mau yang manis-manis. Ini apa? Ya udah saya taruh manisnya di belakang, di urutan terakhir, si Mejolnya taruh di belakang. Setelah nasi. Iya, karena kan sering juga kan orang bilang katanya, oh pas lagi break fasting gitu, boleh gak saya minumnya jusnya misalnya atau makan buah gitu kan. Kadang-kadang kita makannya kita taruh di belakang. Alasannya balik lagi apa? Alasannya dengan memakai satu pertimbangan ya, bukan ngomongin pertimbangan yang lain. Karena kalau orang yang punya toleransi terhadap gulanya tinggi, dia punya sensitivitas terhadap insulinnya bagus, dan juga mungkin secara komposisi tubuh badannya juga baik, dan mungkin jangan-jangan ototnya juga banyak gitu ya. Ya ini jadi patah semua ya, dia mau mana aja nggak apa-apa. Orang dia toleransinya baik, sama kayak orang sangat sejahtera dan punya uang. Jadi ibaratnya saya mau beli mobil ya saya tinggal pilih aja mobilnya mau merek apa, mau apa kan terserah saya gitu kan. Saya mampu kok gitu, karena punya toleransi terhadap istilahnya terhadap uangnya tinggi. Nah dia juga sama gitu. Oke. Ini kita munculin lagi ya, coba gambarnya ya, kurma apa tipe-tipe jenis kurma. Ya, bentuknya. Nah bentuknya mungkin satu lagi ada. Nah ini. Nah jadi balik sebentar. Jadi tadi udah kita lihat dari kandungan-kandungannya tadi yang tabel tadi. Coba kita buka tabel. Nah ini berarti kan kalau saya saranin berarti kalau mau buka di awal buka dengan yang manis-manis misalnya 3 butir kurmanya apa segala macamnya. Yaitu berdasarkan Ajwa. Berdasarkan data ini adalah kurma Ajwa. Kelihatan ya karena dia yang paling. Tapi balik lagi ini siasat ya. Jadi bukannya artinya ibaratnya kita bilang menjadi satu kewajiban ya atau keharusan ya, cuma siasat. Oke, siasat betul. Nah ini gambar-gambarnya kan Ajwa udah pada tahu lah teman-teman ya. Nah justru malah saya mau
kasih saran buat teman-teman kalau bingung mungkin cari kurma ajwa. Ada nih, kalau saya rekomendasinya toko di pusat herbal terlengkap di Indonesia namanya Nabawi Herbal. Itu informasi lebih lanjut ada di bawah. Itu kalau dari saya sukanya yang brand mereknya Mirot gitu ya, MIRAATH. Kurma ajwanya ada di situ sama Koswa. Itu kalau saya biasanya konsum ajwa yang itu. Ada di Nabawi Herbal. Cek aja di bawah nih. Saya bantu teman-teman semua lah karena memang pedagang-pedagang rata-rata ngambil 20.000 box dia selama bulan Ramadan. Karena aku situ ngambilnya. Anyway begitu teman-teman ya. Bukan maksudnya promosi atau gimana. Nah, kita udah mulai ketemu nih jawaban-jawabannya. Ternyata pun kalau mau ngejar karena mungkin niatnya tenaga atau mungkin biar ngenakin lidah karena kosong puasa seharian atau kadang gitu ya. ada juga orang dia olahraga. Oke. Habis itu kan pas buka puasa dia bukanya kan sama kurmanya. Oke. Nah tadi kan baru habis olahraga lagi di ujung terakhirnya tadi kan. Oke. Nah jadi ada salah satu strategi juga kan buat bakar lemak gitu ya. Kalau menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan bakar lemak juga karena kita gunakan momentum kan, karena kan pada saat puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan itu kan 13 jam 14 jam kan. Nah bahkan Bro Dery kadang-kadang sering pada saat sahur nggak masukin karbo kan. Bahkan sebagian kadang-kadang cuma minum aja bahkan. Iya betul. Nah pada saat itu artinya Bro Dery berpuasanya bahkan lebih dari 13 jam artinya kan. Itu berarti bisa sampai lebih dari 18 jam bahkan. Nah di situ makanya terjadi yang namanya kita menggunakan momentum puasa sebagai, kalau boleh dibilang itu kayak ini saatnya yang tepat buat badan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Lemak sebagai sumber tenaga. Lemak kita kan punya lemak ya, semua orang punya lemak. Lemak itu sebenarnya adalah disebut dengan namanya stored energy kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, stored energy itu adalah yang disebut dengan namanya cadangan energi kita di badan yang disimpan di dalam molekulnya namanya trigliserida. Makanya di lemak kan gitu ya. Nah, jadi dan lemak kalau kita buat satu investigasi adanya itu kreasinya datangnya kebanyakan dari mana? Kebanyakan dari kita makan karbo. Makan karbo. Waktu kita makan karbo, makannya kan kebanyakan. Akhirnya ketika mau ditampung sama gudang gula di badan kita, ada namanya liver dan otot kita. Liver terbatas, otot nggak pernah dilatih, nggak pernah latihan beban. Makanya akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Nah, makanya lemaknya akhirnya jadi tambah banyak. Nah, tapi uniknya proses terjadinya kreasi lemak baru itu namanya de novo lipogenesis. Proses lemak baru itu kalau seandainya di bulan Ramadan itu prosesnya jadi mundur lagi, bisa berbalik. Jadi karbo kita makan jadi gula, gula mau disimpan di otot, otot abis itu nggak pernah dilatih, akhirnya disimpan di dalam sel lemak kan gitu kan. Nah pada saat puasa kan nggak dikasih makan, dia mundur lagi ke belakang. Jadi si lemaknya balik lagi mau dijadiin karbo melalui apa? Melalui otot lagi tadi gitu. Habis itu akhirnya jadi karbo lagi, jadi tenaga lagi gitu. Nah, kok saja termotivasi untuk naikin masa otot ya? Jadi kepikiran nih. Iya, jadi pada saat kita tidak makan, akhirnya badan pakai sumber energi di badan cadangan energi di badan kita yaitu adalah si lemak itu. Nah, saya boleh jelasin secara teknis gak? Boleh. Teknis aja gampang ya, sebentar aja, cepat, nanti habis itu kita jawab pertanyaan lagi yang lainnya. Jadi ada namanya stress by design. Artinya apa? Kita menciptakan stres, tapi itu yang menciptakan stres itu desainnya dari siapa? Dari kita sendiri. Nah, kita menciptakan stress by design itu kita lakukan pada saat di bulan Ramadan. Yaitu adalah apa? Stres yang kita ciptakan secara short term, karena akan ada bukanya tuh pasti. Kalau nggak ada bukanya itu namanya bukan puasa bulan Ramadan, itu namanya kelaparan. Karena kan nggak tahu kapan saya bisa dapat makan, kan gitu ya. Itu namanya starvation. Tapi kalau di bulan Ramadan itu kan fasting benar-benar kan memang ada bukanya. Pasti. Nah jadi makanya kenapa kita bilang itu adalah terskenario by design. Nah kalau stress by design diciptakan, maka yang terjadi itu adalah kebaikan buat kita. Nah, bagaimana caranya badan memakai lemak sebagai sumber tenaga? Ketika lemak itu akhirnya dijadikan karbo dari dalam, kalau istilahnya orang bilang. Yaitu adalah ketika sebagai berikut. Ketika kita puasa, badan kita stres. Makanya terjadi namanya hormon satu, namanya kortisol hadir di sana. Ketika hormon kortisol hadir satu di sana, kedua, orang bilang, wah kok kita nggak dikasih makan, berarti gula darahnya kan turun dong. Hipoglikemia nih nanti nih kalau nggak dikasih makan nih, gula darah kan turun, bener kan? Kalau makan kan gula darah naik kan. Puasa pasti. Kalau puasa gula darahnya pasti turun. Kalau turun kan bahaya juga. Jadi hipoglikemia, bener gak bro? Iya. Nah tapi badan kita punya kecerdasan.
Gimana cara naikin? Dinaikin dengan, sekarang kalau kita makan karbo kan gula darah naik kan? Iyalah. Kan diturunin kan sama badan. Siapa yang turunin? Insulin. Betul. Iya, insulin kan? Insulin. Iya. Insulin diproduksi oleh beta sel daripada pankreas kita. Di pankreas, betul. Betul ya. Nah, tapi melalui pankreas kita juga, melalui bukan beta selnya tapi melalui alfa sel, dia merilis juga hormon namanya glukagon. Kebalikannya daripada si insulin. Fungsi kerjanya, insulin nurunin gula darah. Glukagon menaikkan gula darah. I see. Nah, jadi pada saat puasa, makanya kenapa orang puasa nggak ada hipoglikemia orang-orang, karena badannya merilis glukagon. Buat naikin, stabilin lagi. Jadi stabilin lagi. Nah, jadi nomor 2, kortisol hadir, glukagon hadir. Nah, terus pas puasa, bawaannya kan katanya, aduh saya puasa nih karena puasa, saya mau reserve tenaga lah karena saya nggak dikasih makan. Ya udah, saya udah diem aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Itu katanya berdasarkan, kalau kita udah belajar kalau ibaratnya menjadi kaum muslimin dan muslimah yang proper, dia akan bilang, loh kamu tetap harus beraktivitas, berkarya. Masa kamu gara-gara hanya puasa tiba-tiba kamu cuma mau diem aja nungguin buka kan gitu kan? Kamu tetap harus bekerja, terus aktif. Nah, keaktifan itu ditranslate di dalam, kalau terminologinya kita melakukan, ya udah berarti tetap gerak dan aktif. Itu yang disebut yang namanya, kalau gerak dan aktif bukan olahraga, itu disebut namanya NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Apa itu? Artinya kita tetap aktif bergerak, tapi itu seperti olahraga. Jadi tetap bakar kalori, tapi bukan olahraga. Jadi misalnya tetap kerja, tetap jalan, tetap naik turun tangga, tetap bawa barang, nganter barang ke sana kemari. Nah, itu yang namanya NEAT. Jadi mesti stay aktif terus. Dan kedua, misalnya saya tanya, brother, banyak gak kaum muslimin dan muslimah di bulan Ramadan yang tetap berolahraga? Banyak gak? Banyak, betul kan? Banyak lah. Dan dia tetap melakukan hal itu kan? Iya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan isi di badan kita? Apa yang terjadi dengan situasi di badan kita pada saat dimana lagi puasa? Tadi kan udah stres tuh. Iya, udah stres. Kortisol hadir. Iya. Glukagon hadir kan, bantuin juga kan naikin gula darah. Taunya dia malah olahraga dan aktif. Itu malah hancur gak sih? Bukan hancur, bukan badannya kaget. Badannya kaget. Nah, pas badannya kaget, dia merilis hormon kaget. Nah, apa hormon kaget di badan kita? Itu namanya adrenalin. Bener ya? Berarti kaget kan kalau ikutan naik roller coaster, disuruh apa kan, adrenalin. Wah gila nih, adrenalin banget gitu kan. Dia bilang, adrenalin adalah yang disebut namanya hormon of urgency. Sehingga? Ya dia hadir aja di sana untuk jagain kita. Jadi kekagetan kita pada saat dimana orang badannya bilang, saya kan puasa, mestinya saya nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi enggak, saya mau jalan aja. Kaget dong. Ya otomatis kaget. Iya. Nah, kaget, hormon adrenalin atau noradrenalin dia hadir, atau epinefrin dia hadir untuk menolong kita untuk penyelamat apa dia? Iya, intinya dia untuk menyelamatkan kita dari situasi itu. Nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa kok, Bro Dery, kamu nggak apa-apa, jangan khawatir. Saya hadir, saya datang menyelamatkan kamu. Jadi ada pengaruh ke naik turunnya gula darah. Betul, itu yang disebut namanya upregulasi tadi. Itu yang disebut namanya counter regulatory hormone. Nah, jadi saya sebenarnya di sini cuma mau cerita aja. Ada 4 hormon yang akan terlibat dalam situasi di mana waktu kita puasa kita tetap aktif. Jadi 1 adalah kortisol, 2 adalah glukagon buat naikin gula darah ya. Ya, kortisol tuh hormon stres. Jadi karena situasi stres, kortisol pasti hadir. 2 adalah karena nggak dikasih makan. Saya nggak dikasih makan, kortisol hadir. Lalu glukagon buat naikin gula darah. 3, hormon kaget datang karena kok saya disuruh ini gitu ya. Ya udah, adrenalin hadir datang. Dan yang keempat adalah dia bilang, ya udah kalau gitu saya pakai otot kamu aja buat jadi tenaga ya, gitu dia bilang, kata badannya. Kan gak dikasih makan kan, badannya bilang ya udah gue pakai otot lo gitu kan. Iya. Itu badannya bilang enak aja lu, jangan pakai otot, udah pakai lemak gitu. Itu hormon apa yang keempat? Yang keempat hormon yang mempertahankan otot kita, yaitu adalah HGH, Human Growth Hormone, hadir. Hormon pertumbuhan. Nah, jadi hormon pertumbuhan adalah is a muscle sparing hormone, is a spare muscle kita. Ototnya dijagain, enak aja kamu pakai otot, nggak bisa kamu pakai lemak. Jadi begitu HGH hadir, pasti dia pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kalau masalahnya nggak ada ototnya?
pasti ada otot dong, nggak mungkin nggak Iya ada sih. otot. Cuma maksudnya bedanya Anda sama saya kan Anda lebih banyak ototnya, saya lebih sedikit. Tapi Itu semua orang punya otot. ngaruhnya gimana? Ya kalau brother nggak bisa berdiri berarti nggak punya otot. Iya sih, tapi maksudnya Berarti nggak bisa sholat berarti nggak punya otot. Tapi apakah Jadi memang harus otot dinaikin? itu bukan gede atau kecilnya, tapi intinya adalah dia bilang otot adalah kalau dalam kehidupan metabolisme itu dia adalah yang memberikan kebaikan. Nah, sedangkan lemak kecenderungannya memberikan keburukan kan gitu kan, permasalahan lah gitu sebenarnya, bukannya keburukan, karena lemak juga bagus buat, kalau lemak yang baik kan bagus buat produksi hormon lainnya ya, kolesterol dan sebagainya. Cuma poin dari cerita ini saya cuma mau bilang adalah bahwa 4 hormon tersebut hadir by design. Kita yang ciptain by design. Jadi ada kortisol, ada glukagon, ada adrenalin, dan ada HGH ya, human growth hormone tadi. Itu 4 hormon itu akan mengaktifasi satu area di dalam tubuh kita itu yang disebut namanya hormon sensitif lipase, di mana si trigliserida kita. Nah, trigliserida itu adalah yang tadi ya, yaitu adalah cadangan energi kita yang molekulnya namanya trigliserida. Jadi dari kata trigliserida itu sebenarnya dari 3 gliserol, 3 trigliserida. Dipecah dari 3 jadi 2 jadi digliserol. Dipecah jadi 1 jadi monogliserida, dipecah semuanya akhirnya jadi gliserol. Artinya apa? Terciptanya karbo dari dalam yang kita ciptakan sendiri. Mas Ade, katanya karbo tuh penting buat kasih kita tenaga. Jawabannya iya, betul. Penting kan? Betul. Berarti saya harus makan karbo dong. Iya, cuma masalahnya adalah karbo bisa didapat dari luar, tapi pada saat di bulan Ramadan kamu dapetin karbo dari mana? Dari dalam. Nah, gue dapet banget lagi. Nah, pada saat itulah makanya akhirnya lemak lah yang dipakai sebagai sumber karbonya. Iya. Nah, itu tadi makanya kenapa olahraga sebelum buka puasa itu akan nambah lagi, kita langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, setelah itu masukinlah dia si ajwa tadi, ya jadi nggak apa-apa dong gitu. Jadi nggak apa-apa, benar. Very interesting. Aku coba ambil kesimpulan ya Om Ade, buat menerjemahkan, barangkali mungkin aku pribadi atau mungkin teman-teman ada yang salah tangkap atau mungkin bingung karena istilah-istilahnya kan lumayan ngejelimet ya, bagi kita kaum awam gitu. Biar tahu aja. Ada 4 hormon. Wah, udah cocok ngajar nih gue nih kayaknya abis ini. Tolong besok panggil saya dokter ya. Enggak. Ada 4 hormon. Yang pertama, karena memang kita puasa, ya. Stres pasti. Ya kayak gini nih sekarang nih, kita lagi puasa nih, syuting nih, stres. Kenapa gue nggak dikasih makan? Iya. Oke. Kortisol. Iya. Stres dia, reaktif. Setelah nggak long term itu, nggak long term, dia short term. Short term, oke. Iya, short term, stresnya kan nggak long term kan. Iya, otomatis. Kalau sama puasa kita kan short term kan. Iya. Kalau sama cicilan baru long term. Masuknya ke pinjol lagi nih kayaknya nih ujung-ujung ini. Bahaya nih, awas teman-teman. Nah, oke. Begitu kortisol hadir, tubuh stres. Oke. Setelah itu, biasanya kalau kondisi puasa, kayak saya kemarin kan cek, bukan di momentum Ramadan ya, pas lagi intermittent fasting gitu ya, di beberapa bulan yang lalu, itu gula darahnya tuh turun. Pasti, saya 80 apa berapa, saya lupa. Ya kan? Tapi sebenarnya nggak anjlok-anjlok banget, karena ada hormon yang kedua dia ngebantuin. Depannya glukagon. Betul. Dia nggak bikin jomplang, akhirnya dia bantu kita untuk jadi naik lagi. Aman yang kedua nih, berarti dari mulai puasa kita jadi mulai stabil, nggak usah khawatir turunnya gula darah. Setelah itu yang ketiga, begitu udah kondisinya kita udah dijagain biar dia nggak kerja berat apa segala macamnya, butuh adrenalin, butuh dikagetin kan, simpelnya gitu kan? Iya, sebenarnya bukan butuh adrenalin, tapi maksudnya kita terpaksa tetap harus aktif loh meskipun puasa. Iya. Kita mesti tetap aktif. Goal siapa tadi? Aku agak lupa di situ yang ketiga nih. Goalsnya? Objektifnya? Ya dia kepengennya sebenarnya kan kepengennya tidur, kepengennya udah orang puasa kan, masa gue disuruh gerak kan, santai aja. Taunya malah disuruh gerak gitu. Nah, benefitnya bukan goals ya, benefitnya? Nah, pas disuruh gerak akhirnya terjadilah badan kita tuh sebenarnya dia hanya ngerespon aja gitu. Jadi ketika tiba-tiba kita bilang enggak, udah olahraga aja. Nah begitu olahraga, sebenarnya kortisol hadir, waktu stres hadir, bukan kita bilang wah saya jadi stres datang, bukan, tapi kan lebih kepada kayak situasinya kan kita memang harus menjalankan ibadah puasa kan. Iya. Ya udah kita jalanin dong. Begitu jalanin makanya dia hadir gitu. Nah jadi hormon-hormon itu dia hadir sesuai dengan perilaku kita aja. Jadi pada saat dimana bro bilang tadi, puasa ngapain kita bengong-bengong diem gitu dong. Ya udah kita aktif yuk. Ya aktif yuk. Pas begitu aktif kan,
langsung hadirlah si adrenalin tadi Adrenalin. gitu. Oke. Adrenalin tadi bantuin kita untuk nggak kenapa-napa loh, nggak kenapa-napa. Dia Ah. jagain kita nggak kenapa-napa. Jadi kayak polisinya ya. Iya, Tenang, jagain. tenang, aman di sini, lampu merahnya udah Iya. aman, nggak ada maling kok apa Iya, segala macamnya. jangan gitu. khawatir, dijagain sama badan. Dijagain. Badan kita tuh selalu pro life gitu. Oke, nah setelah itu yang keempat nih hadirnya satu hormon yang ada hubungannya adalah begitu kita ya udah, puasa. saya pakai otot loh, nggak di. Ya, ayo gua ancam pakai otot nih ya buat jadi energi, buat tenaga apa segala macam ya. Udah nggak dikasih makan. Iya, oke. Kan stres kan, udah nggak dikasih makan, mestinya gue nyokon udah santai-santai aja. Ini malah disuruh gerak, malah disuruh kerja, malah disuruh olahraga. Ya Oke. udah gue pakai otot. Mana gitu. energinya gitu kan? Iya, mana energinya? Akhirnya Ya, enggak, mana energinya dia bilang. ah. Oh ya udah ada energinya dari lemak kan. dari lemak diambil. Iya, nah Betul, cuma dia cakep. bilang enggak, gue maunya pakai otot. Udah itu kata badannya enak aja kalau nggak bisa pakai otot. Otot saya tahan, saya jagain. Itu Saya dia. produksi human growth hormone. Kenapa puasa sehat? Nah, kesimpulan nih Om ya. Mm-mm. Kenapa puasa? Ya maupun fasting, intermittent gitu ya, atau mungkin Puasa Ramadan. sehat karena cadangan energi yang selama ini kita simpan. Karena orang gemuk itu kan sebenarnya kan dia kaya akan tabungan energi, betul kan? Iya, oke. Ya kan? Kalau ditanya orang gemuk itu kaya akan tabungan energi, apa kebaikan daripada orang gemuk? Kebaikan daripada orang gemuk itu adalah mereka adalah student of anticipation. Artinya apa? Oke. Dia murid daripada sebuah antisipasi. Apa yang diantisipasi kalau kita gemuk? Dia berantisipasi adalah bahwa suatu saat nanti tiba-tiba di seluruh Indonesia itu makanan itu hilang dari muka bumi. Oke. Kalau makanan semua hilang dari muka bumi, maka orang yang paling gemuk dengan tabungan energi yang paling banyak, maka umurnya paling panjang. Oh, dia bertahan hidup. Betul. Nah, kita misalnya ceritanya, wah, Bro Dery sekarang six pack, mati duluan. Nggak punya tabungan kan, begitu kan, gitu kan. Nah, jadi berarti makanya kenapa orang gemuk itu orang yang hemat energi. Betul kan? Hemat energi. Nyambung sih memang. Ya, betul kan? Iya benar juga sih. Ya Karena kan? kebanyakan lemak kan ya. Iya, jadi energinya dihemat gitu. Nah, cuma pertanyaannya adalah kenapa kamu menghemat energi? Karena saya mengantisipasi bahwa nanti akan terjadi makanan yang akan hilang dari muka bumi Iya, ini. cuma masalahnya makanannya nggak hilang Om. Muncul. Malah muncul masuk lagi terus. Nah, itu dia. Poinnya itu aja cuma maksud saya. Ini kan penjelasan aja, cuma mau bilangin. Makanya kenapa jangan pernah kecil hati jadi orang gemuk. Iya sih, tapi ini bagus banget kalimatnya. Teman-teman tolong dicerna ya. Bagus banget tapi ada unsur satir, unsur sarkas. Kalau Anda bisa menilai itu. Wahai orang gendut yang terhormat. Nggak maksud diskriminatif ya. Tapi masalahnya makanannya di Indonesia ini melimpah. Iya, betul. Jadi artinya tidak terjadi kehilangan makanan, yang terjadi pemunculan makanan yang terus-menerus. Nah, makanya kenapa akhirnya pertanyaan berikutnya dari orang yang gemuk kepada saya, orang yang kaya akan energi itu kepada saya tanya adalah, Mas Ade, kayaknya tuh si hari kehilangan makanan itu kayaknya nggak datang-datang nih. Kan? Berarti kayaknya saya nggak perlu harus terlalu hemat lah, nggak apa-apa lah, boleh saya boros dong, gitu kan? Gitu. Nah, gimana nih caranya nih biar saya boros? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya gampang, kayak ilmu keuangan. Kapan kita memakai tabungan? Hanya pada saat tidak ada pemasukan. Iya. Makanya begitu dipakai tuh lemaknya karena puasa. Iya. Otomatis kita ngambil bulan cadangan Ramadan lemak dong. Adalah bulan tidak ada pemasukan. Iya, udah nggak ada pemasukan, makanya cadangan lemak dipakai, cerot. Makanya tubuhnya tetap fit. Kita ya tadi maksudnya nggak gemuk apa segala macamnya. Asik banget penjelasannya. Ya. Cakep. Terima kasih Om Aderai. Ayo dong, motivasi buat teman-teman semua. Tambahin dikit lagi Om. Jangan sampai momentum yang akhirnya kita bisa ambil, bisa kita jalankan atau eksploitasi karena Ramadan wajib. Logikanya malah kan overkompensasi, makanya jadi lebih banyak. Jawabannya apa? Itu aja tadi saya bilang, sayang karena buka banget sama yang manis-manis. Sayang guys. Jadi ganti strategi itu aja, nanti teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru. Iya. Ternyata nafsu makan saya kok jadi kurang ya, jadi berkurang gitu. Oke, cakep. Dan selain itu juga ada satu strategi lain juga adalah teman-teman pada saat makan kalau bisa prioritas protein. Karena protein selalu ada lemaknya. Protein dan lemak adalah dua makronutrisi yang merilis hormon kenyang. Oh, jadi bisa nahan lapar atau bisa kenyangnya lebih lama. Kalau kita makan protein itu dia mungkin kelihatannya seolah-olah rasa kenyangnya lama. Lebih cepat kenyangnya makan karbo. Iya. Betul ya. Oke. Tapi daya tahan durasi
dia tidak laparnya itu lebih jauh. Jadi nahan laparnya lebih jauh, lebih lama. Betul. Nah, kuncinya pada protein. Nanti kita betul. runut ya. Alasannya karena protein itu untuk dicerna, terutama protein dari hewani, badan kita mesti punya effort atau usaha untuk membakar kalorinya lebih tinggi. Oke, cakep. Mantap, Om Aderai. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Tatan 6048. Mas Ade, aku belum bisa puasa soalnya punya GERD atau asam lambung. Nggak boleh telat makan. Gimana cara ngilangin GERD ya, Mas? Wah, cakep ini berarti nih. bulan Ramadan nggak pernah puasa nih kayaknya. Bablas mulu kayaknya itu anak ya. Kayaknya ya. Ya, Jadi, tahulah gimana nih. Nah, balik lagi yang saya sering katakan, persepsi mempengaruhi instruksi. Oke. Itu adalah cara kerja sistem arsitek kekebalan tubuh kita, badan kita. Jadi apa yang kita pikirin, mau itu benar atau salah, mau salah paham atau benar paham, selama itu kita yakini, maka itu yang akan menginstruksi kepada badan kita. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, katanya orang yang salah paham ini, GERD itu relatednya hubungannya dengan lambung, tidak makan. Oh, tidak makan. Betul dong, kayak tadi dia bilang, oh saya kalau miss makan, telat makan, naik asam lambung. Berarti asam lambung saya naik gitu kan? Iya kan? Nah, kalau secara teori kan nggak gitu kan sebenarnya. Kan kita nggak mungkin nggak makan ya? Bukan masalah itu. Masalahnya adalah kalau kita senang makan, saya tanya ya. Ini kita kayak detektif aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Kalau misalnya Bro Dery senang makan, Bro Dery mau gak mengambil sebuah keyakinan daripada sebuah kalimat ini, yaitu adalah bahwa ini akan saya ambil sebagai moto hidup saya. Kalau saya telat makan, maka asam lambung saya naik. Mau diambil gak? Ya enggak lah. Enggak, kalau Bro kan senang makan kan? Oh iya, Itu jadi menguatkan hati dia. Iya bener nih, berarti gue mau ngomong harus makan. Iya. Maksudnya itu kan? Iya, karena dia senang makan. Iya, Kan betul kan? Betul kan maksudnya? Paham gak maksudnya? Paham. Nih pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Dia kan senang makan. Saya senang makan. Senang makan. Hobinya pokoknya senang makan. Nah, di lubuk hati dia senang makan. Makanya dia butuh teori yang bisa meyakinkan dia untuk bisa tetap terus makan. Muncullah teori ketika waktu saya umroh bareng sama Bang John. Der, abis ini kita kemana? Soalnya gue nggak bisa nih kalau nggak makan nih. Udah jalan-jalan udah cukup belum? Kalau miss makan. Kalau gue telat makan, asam lambung gue naik. Asam lambung naik, betul. Bener dong, nyambung dong. Saya sama Bang John waktu itu begitu tuh. Jadi dia percayai pernyataan itu. Pasti karena doyan makan. Ya itu tadi. Nah itu betul iya kan? Dong. Iya betul. Harusnya? Nah itu dia. Harusnya kalau kita buat satu investigasi lagi, tidak ada teori yang mengatakan bahwa GERD itu bisa naik karena telat makan. Asam lambung naik itu bukan karena telat makan. Asam lambung naik karena produksi asam lambung kita kurang, sehingga lokasi asam lambung kita naik ke atas. Gitu. I see. Tuh nggak ada dalilnya ternyata guys. Nah jadi ketika kita asam lambung kita nggak bisa kita produksi, itu namanya HCl, hydrochloric acid. Asam lambung kita nggak cukup, maka otomatis yang terjadi adalah kalau ada pipa makanan itu namanya esofagus. Esofagus pipa makanan kita itu baru ujungnya nanti lambung kita kan. Nah esofagus kita ujungnya lambung kita. Nah di ujung daripada esofagus kita itu ada namanya yang disebut namanya katup. Bisa buka bisa ketutup. Nah katup itu yang disebut namanya LES, Lower Esophageal Sphincter, itu namanya LES namanya. Nah katup itu dia akan kebuka kalau produksi asam lambungnya kurang. Dan katup dia akan ketutup kalau produksi asam lambungnya cukup. Makanya ini dulu ya, tahap itu dulu ya. Nah ketika dia terbuka, asam lambungnya naik ke atas. Makanya asam lambung naik itu kan bahasa Indonesia kan kita pakai kan. Bahasa Inggrisnya bukan asam lambung naik kan gitu kan. Misalnya disebut namanya acid reflux. Acid reflux, dia naik ke atas kan. Ke atas kan. Nah ketika dia naik ke atas, pertanyaannya hanya bisa naik ke atas kalau katupnya kebuka. Iya. Nah katupnya ketutup nggak bisa naik ke atas. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya katupnya bisa terus ketutup? Production of hydrochloric acid harus hadir. Hanya terjadi kalau kita apa? Kalau kita dalam keadaan normal di mana kita didominasi oleh yang namanya relax response, sympathetic nervous system. Pada saat nafas kita dalam, panjang, kita santai aja relax gini. Artinya nggak ada stres.
Kalau kita stres, berarti aktivasinya fight or flight kan, betul ya? Nah, jadi saya ulang lagi, aktivasi stres, terminologinya namanya aktivasinya fight or flight. Modenya artinya apa? Artinya badan itu merasa terancam. Wah, ini ada ancaman nih. Karena ada ancaman, makanya badan tidak akan punya kebutuhan untuk menyerap makanan, reproduksi, regenerasi, recovery, healing, rehabilitasi itu nggak terjadi. Karena kan ketika lagi kita ada ancaman kan, kalau ada ancaman kita either ngelawan atau kita lari, kabur. Nah, maaf dipotong. Tapi kan Om, kalau lagi puasa tubuh kita otomatis stres. Sementara tadi kan kita nggak boleh stres. Kan stresnya kan by design. Oh iya. Kalau ini kan, ini makanya saya bilang tadi, ini saya akan arahin ke sini aja. Ini cepet juga lagi ini karena waktunya memang terbatas. Tapi poin dari cerita saya ini, saya cuma bilang adalah bahwa kenapa orang punya masalah GERD? Masalahnya adalah pasti ada di dalam area kehidupan dia yang dianggap sebagai ancaman. Apakah masalah keuangan ancaman dia, masalah hubungan rumah tangga ancaman dia, masalah kerjasama dalam pekerjaan ancaman dia, kemacetan ancaman dia, mesti telat bayar cicilan ancaman dia. Apapun juga yang dia jadikan ancaman pasti akan berpengaruh kepada produksi asam lambung dia. Saya dapat asam lambung naik, bukan karena Anda telat makan, tapi karena Anda stres. Ya itu maksudnya. Salaman dulu boleh nggak? Makanya saya pernah dengar juga tuh ada beberapa stigma, tapi saya nggak tahu dalilnya dari mana katanya. Mengenai asam lambung, lu stres itu mah, lu stres itu. Iya, itu maksudnya. Itu ya, jangan jadi pembenaran kita doyan makan. Iya, tapi stresnya balik lagi kan, maksudnya bukan sesederhana dalam arti ya nih orang ini stres nih gitu kan, kita iya, misalnya bikin ngetresin orang ini apa, tapi hanya lebih kepada kayak bahkan kalau kita bilang misalnya ceritanya ustadz sekalipun gitu, atau misalnya pastor sekalipun gitu, atau misalnya pedanda sekalipun yang orang atau biksu sekalipun yang bijaksana, kalau ditanya bisa gak dia punya perasaan untuk duh jangan-jangan nanti ini gini ya, aduh jangan-jangan, kan ada rasa khawatir kan, ada rasa ini kan selalu ada. Nah ketika kita punya rasa tersebut kan otomatis kan kita menciptakan ancaman kan. Makanya kenapa stress respon hadir dong kan. Nah ketika stress respon hadir pasti akan menghambat, karena proses stres dan relax kan dia seperti ini. Kalau kortisol hadir berarti kalau orang stres kan nggak bisa tidur dong, bener gak? Iya kan. Jadi kalau stres naik ke atas kortisol berarti melatonin itu ada hormon tidur. Berarti dia turun kan. Iya kan. Lawannya kebalikannya. Iya, tapi ketika kita bisa misalnya punya ketenangan hati, makanya kenapa kadang-kadang orang mungkin healing, sholat dulu sebelum tidur, kadang-kadang kita bersih, kadang-kadang kita nyaman, ini kan otomatis kan gitu, dekat dengan gelap kan langsung tuh. Begitu kita terang pagi kan, matahari temanannya sama siapa? Sama kortisol. Nah, melatoninnya turun gitu. Nah, jadi memang badan kita makanya naik dan turun. Nah, itu yang disebut yang namanya central nervous system. Itu namanya sistem syaraf yang menjadi pandu kita gitu. Makanya kenapa manusia itu, makanya tantangannya itu di persepsi. Data dan informasi yang kita ambil melalui panca indera kita, dia yang akan menjadi komando center kita. Pertanyaannya Bro Dery, data dan informasi yang diambil oleh orang-orang semuanya akurat atau tidak datanya? Enggak lah. Bahkan katanya ada satu penelitian yang mengatakan adalah bahwa apa isi kepala kita rata-rata, kebanyakan katanya, tergantung daripada perilaku kita ya. Kebanyakan katanya adalah yang itu-itu saja. Nah, kau bayangin kalau itu-itu saja tuh apa aja tuh? Itu-itu saja, repetitif, unimportant, unnecessary. 85% katanya isi pikiran kita, 85% are negativity, karena itu alam pikiran kita kan, senang sesuatu yang mentalitas konflik versus gitu. Dan 90% unreliable, nggak bisa diandalkan. Nah, jadi kesimpulannya apa gitu kalau boleh dibilang, data dan informasi di kepala kita itu membutuhkan akal budi kita untuk kita bisa menseleksi. Nah, ketika kita salah, tidak menggunakan akal budi kita, semata-mata kita identify diri kita dengan content of our mind yang which is 85% are negativity dan unreliable, tidak bisa diandalkan. Nah, pada saat itulah instruksi ke badannya makanya ngaco. Itu makanya kenapa orang jadi sakit gara-gara dirinya sendiri. Itu loh. Itu aja sih. Diperbuat sama kita sendiri, makannya dari kita sendiri, ya kan? Makanya kenapa data dan informasi itu yang baik biasanya dengan menggunakan akal budi kita, makanya perlu edukasi kan? Makanya kenapa
jawabannya bisa diberikan solusi gitu. Kalau disingkat jadi kasih solusi. Kasih solusi. Siap. Jadi kasih solusi Iya. sebagai edukasi terhadap apa? Terhadap amunisi sebuah pemahaman. Dan pemahaman akhirnya menjadi fondasi terhadap kedisiplinan akan segala hal. Akan keimanan, akan keimunan, akan... Makasih banget Om Aderai. Karena memang kita udah sejam ngobrol nggak keras ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Udah, Pak. Cukup? Habis. Oh, ini sengaja biar kita bisa undang lagi. Iya. Begitu ada dengan senang hati Makasih. nanti kita undang lagi Iya. boleh isu-isu Iya, terkait ya, karena memang ini Makasih. Ramadan ini menarik ya. Daging semua loh guys. Setuju gak sih? Komen di bawah deh. Atau share kalau memang lo ngerasa ini adalah hal yang bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya. Gue tunggu pokoknya. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kasih tahu teman-teman yang maaf ya, izin. Mungkin kebanyakan atau punya cadangan tabungan energi. Sama dengan lemak. Sama dengan gendut. Misalnya gitu ya. Ya nggak maksud body shaming, tapi ini memotivasi buat teman-teman semua. Kayaknya makin lama saya bertemu dengan beliau makin pintar kayak saya ini, insya Allah nih. Jadi kalau Anda mungkin lagi ada seminar lagi kosong, pas lagi ngangkat berat, saya yang maju deh gantiin. Sebagai bentuk apresiasi di bulan Ramadan ini, saya akan ngasih satu hadiah buat Om Aderai. Oh, iya. Momentum Ramadan, monggo mau dipakai buat nyantai di Iya, rumah, iya. mau nggak juga dipakai, Iya, yang penting bentuk makasih. hadiah lah. Iya. Sarung Ardan, karena ada Aduh, huruf A di depan, makasih. nah, Iya. kan ada Adera juga hurufnya Betul. di depan, AR. ada D juga, ada R juga kan? Iya. Iya gitu. Jadi emang sengaja saya pilihin mana gitu brand yang cocok ya dengan Aderai, ada Ardan, Ardan, Iya. oke. Dan dari Wah, Aderai dan Derry. Panjangin lagi dong Ardan, ya nggak? Kalau bisa. Iya. Sarung Ardan ini adalah Makasih, sarung modern Brother. dan stylish sama-sama Om. Ya, makasih Bikin ya, sarung Bro. naik level, Ya, menjadikan thank you. gayamu semakin maksimal. Boleh Makasih. dibuka di Oh, tip iya. juga nggak apa-apa Makasih. kalau memang berkenan. Thank you. Nah, Iya, bagus banget ini kemasannya. iya juga. premium dia. Sarung Thank you. Ardan, Iya, bring sarung to the makasih. next level. Thank you. Nah, Thank you, Sama-sama. brother. Makasih banyak. sama-sama. Tapi ingat, sarung mungkin tidak bisa langsung menurunkan berat badan langsung turun 40 kilo, 30 kilo. Tapi dengan pola yang bener dulu yang udah kita pelajarin tadi ya. Sarung buat ibadah. Siap. Terima kasih Om Aderai. Nanti kita update lagi ya. Kalau memang ada yang seru lagi. Kita kasih solusi.